Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 13 November 2023, tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Hidup bersukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah seseorang bisa merasakan damai sejahtera di tengah-tengah perekonomian yang tidak baik, yang menghimpit kehidupan pribadinya atau kehidupan keluarganya? Apakah kita bisa menemukan damai sejahtera di tengah-tengah penderitaan, sakit, dan duka cita yang kita alami? Konteks kota Korintus adalah konteks kota kosmopolitan. Korintus merupakan kota tempat pertemuan dan perdagangan. Di kota Korintus terdapat kuil Dewi Aphrodite yang menyediakan transaksi seksual yang menunjukkan perilaku moral yang buruk di kota tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kondisi kota tersebut tentu bisa membuat orang-orang Kristen merasa cemas dan khawatir di saat mereka ingin hidup dekat dengan Allah. Keadaan kota tersebut menjadi godaan dan ujian yang dapat menjauhkan mereka dari kebenaran Allah. Rasul Paulus tidak menghendaki jemaat di Korintus terbawa arus dalam gaya hidup amoral orang-orang di sekeliling mereka. Rasul Paulus memberi nasihat penting. Dia mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini banyak hal yang terjadi yang dapat mengakibatkan hilangnya sukacita dan damai sejahtera kita. Seperti di atas ada sakit penyakit yang sudah lama diderita seseorang, perekonomian keluarga yang morat-marit, perilaku suami atau istri yang tidak benar, perilaku anak-anak yang mendukakan hati orang tuanya, adanya pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh seseorang, dan lain sebagainya yang semuanya dapat mengakibatkan hilangnya sukacita dan damai sejahtera kita. Firman hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa menghayati hidup dalam damai sejahtera Allah, walau hal-hal di atas terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup dalam damai sejahtera Allah berarti hidup dalam keyakinan dan pengharapan yang kuat bahwa Allah sebagai sumber damai sejahtera tersebut akan menyertai dan memampukan kita menjalani hidup dengan baik di tengah-tengah beragam tantangan dan godaan hidup yang terjadi. Jangan sampai kejadian yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah dunia ini membuat kita kehilangan damai sejahtera kepada sesama kita dan hidup yang mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Percayalah bahwa kasih dan pemeliharaan Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Hidup bersukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 123 ayat
2. Aledongan nasaroha. Tada sini rohana na bagas na tiboi. Tada holong ni rohana na sohado doani. Didongani debatata amana sumurungi. Doho Yesus petuhata hitana porseai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang bersukacita dan berdamai sejahtera dengan sesama kami. Kuatkan kami Tuhan untuk bisa melakukannya di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan dan penderitaan ini. Ya Tuhan, pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu, di mana kami hidup mengasihi sesama kami, seperti kasih yang Engkau tunjukkan bagi kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.